Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini agar lebih diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih. Hari ini kita akan memulai pembelajaran, melanjutkan pembelajaran seperti biasa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, hadir semua ya. Oke, semuanya hadir. Coba cek, periksa di bawah meja apakah ada sampah. Lihat baju, apa sudah rapi bajunya. Reza, masukkan bajunya. Abang Reza selalu seperti itu. Nah, kita sebelum memulai pembelajaran itu harus aktif dulu ya, biar belajarnya nyaman. Beres Reza? Ya, oke, kalau sudah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kalian masih ingat nggak tentang pembelajaran kemarin? Masih ya? Apa judulnya kemarin? Tentang pencemaran lingkungan. Nah, tentang pencemaran lingkungan. Ya, yang minggu yang lalu itu tentang pencemaran lingkungan. Masih ingat nggak mengapa terjadi pencemaran pada lingkungan? Ya, ada yang masih ingat kenapa terjadi pencemaran pada lingkungan? Karena adanya polutan atau benda asing yang masuk ke lingkungan. Iya, karena adanya polutan. Ya, polutan itu adalah benda asing. Benda asing itu yang tidak biasanya ada di dalam suatu lingkungan, dia masuk ke dalam lingkungan tersebut. Bisa jadi dia mengganggu proses kehidupan yang ada di sekitaran lingkungan. Ya, itu disebut polutan. Oke. Sekarang kalian amati dulu video berikut ini. Kita nonton dulu ya.
videonya, amati betul, lihat apa yang ada dalam video. Sehingga demikian, hal ini disebabkan kebiasaan orang membuang sampah sembarangan di sungai yang menyebabkan sungai kotor, kemudian panasnya air untuk membersihkan sungai dari kotoran. Marilah kita biasakan, jangan membuang sampah sembarangan di sungai. Baik, sudah kalian amati videonya? Sudah. Apa yang manfaat tadi di video? Sudah. Ada sampah. Di mana ada sampah? Sungai. Iya. Oke. Ada sampah di sungai. Nyaman nggak di situ? Kalau misalnya sungainya di situ? Jadi ada penampakan sungai yang bersih, ada penampakan sungai yang kotor, ya. Akibat dari pencemaran yang dilakukan oleh manusia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pencemaran air. Ya, apa itu pencemaran air? Bagaimana terjadi pencemaran pada air? Apa dampaknya? Itu nanti akan kita pelajari di sini. Ya, jadi manfaat pembelajaran kita kali ini yaitu kita dapat membedakan yang mana yang dikatakan air yang tercemar dengan air yang tidak tercemar. Nah, apa dampak dari pencemaran air pada kehidupan kita? Ya, dampaknya itu banyak sekali dari berbagai segi dan bagaimana cara kita bisa mengurangi dampak dari pencemaran air. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini kita lihat di slide. Nah, tujuannya yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri air yang tercemar, kemudian menganalisis penyebab pencemaran air, menganalisis dampak pencemaran air bagi kehidupan, kemudian melakukan percobaan yaitu mengamati sifat fisik dan kimiawi air yang tercemar dan tidak tercemar. Nah, kemudian kita melalui diskusi kelompok, peserta didik itu akan mengkomunikasikan hasil pengamatannya tersebut. Jadi setelah selesai pengamatan, kalian nanti komunikasikan di depan apa yang disebut dengan presentasi. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ini dia kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita melakukan percobaan mengamati sifat fisik dan kimiawi pada air yang tercemar atau yang tidak tercemar. Mekanisme penilaian. Jadi apa yang kalian lakukan hari ini, ya apapun kegiatan kita pada hari ini, itu ibu ambil nilai. Nah, apa saja yang bisa diambil nilai? Yaitu pertama kognitif kalian, pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Apakah ada berkembang atau malah menurun atau malah tetap? Ya, jadi awalnya nanti ada pretest, itu mau melihat kemampuan dasar kalian. Ya, di rumah kan ada ditugaskan untuk membaca kan? Jadi nanti itu tes kemampuan awal kalian. Nanti di akhir setelah pembelajaran itu akan mengadakan post test, melihat apakah pembelajaran hari ini ada berkembang nggak pengetahuannya. Nah, kemudian ada penilaian sikap saat melakukan pembelajaran ini, sikap kalian seperti apa? Ya, nah untuk khusus hari ini yang ibu nilai adalah sikap teliti kalian saat melakukan proses pembelajaran. Ya, apakah ada teliti atau asal-asalan kalian nanti mengamatinya, itu nanti nampak. Ya, nanti di hasilnya juga kalau asal-asalan ya hasilnya tidak bagus. Oke, kemudian diskusi. Pada saat diskusi nanti kompak nggak kalian atau bertengkar sesama satu kelompok, ya jangan ya, kita harus kompak. Kalau sudah kalian kompak nanti hasil dari diskusi kalian itu insya Allah optimal. Oke,
jawab masing-masing pretestnya, nggak perlu nyontek, nggak perlu malu. Ada bawa alat tulis kan? Buat alat tulisnya, jangan lihat buku dulu. Tulis nama, baca soalnya baik-baik. Kemudian jawab pertanyaannya sesuai dengan kemampuan awal kalian dulu. Nah, silakan jawab, Ibu kasih waktu 5 menit. Nggak perlu lihat buku. Tulis nama ya, jangan lupa. Baca soalnya baik-baik. Nggak perlu bertanya. Kalau ada yang bertanya nggak jelas soalnya, tanya ke ibu, jangan tanya sama kawan. Jawab semampu kalian aja. Yang sudah siap boleh kumpul. Yang sudah. Selesai. Sudah siap. Boleh kumpul pintar. Biar aman. Siapa yang siap pergi? Buku dibawa pentas sekalian. Yang lain? Ya? Apa kerjakan dulu? Kalau memang dulu. Lintasnya sudah Ibu periksa, hasilnya itu kebanyakan nilai 40. Ada yang semuanya salah, 0. Ya, ada yang paling tinggi ini Alena seperti biasa, ya, Alena 60. Seperti biasa Alena memang yang dijualai. Nggak apa ya? Apa? Itu jadi kalian di rumah.
kelompok masing-masing. Pokoknya udah dibagikan? Sama dulu. Ini kelompok satu di sini, kelompok satu, dua, tiga. Masuk dulu 1, 2, 3. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini bagian PPT-nya nanti di apa langkah-langkahnya apa yang harus kalian lakukan itu dibaca baik-baik di alfabet ini ya, baca baik-baik dan ikuti ya, jangan nanti sepintar kalian, harus mengikuti alfabet ya. Ada lebih? Ada lebih? Baca alfabetnya baik-baik. Nah, sebelum isi alfabetnya, kita perhatikan dulu video pembelajaran hari ini. Semuanya perhatikan ke depan. Kita lihat video kedua. Boleh balik badannya dulu, jangan nanti tereng kepalanya. Zikri, depan dulu. Nah, amati video ini. Oke, sudah selesai. Nah, kalau ada videonya sudah selesai. Dan kemudian apa yang ada masalah, kalian buat jadi pertanyaan, kalian tulis di kolom rumusan masalah. Kemudian jawabannya kalian jawab sendiri. Itu tulis di kolom hipotesis. Itu jawaban kalian sementara, namanya hipotesis. Oke ya, udah ya? Sudah?
ambil dulu peralatan, kita akan mengamati pencemaran air. Di situ nanti ada beberapa contoh air. Silahkan amati seteliti mungkin. Ya, seteliti mungkin kalian amati perbedaan antara air tercemar dengan air yang tak tercemar. Jadi silahkan masing-masing satu kelompok perwakilan silahkan ambil air di sana. Jangan bertukar ya, kalian tandai. Silahkan bangun. Ambil air ini. Bangun perwakilannya. Di air. Ambil satu dari ini. Dua kali balik. Yang lain kelompok yang lain ambil. Dua lagi. Jangan terbuka. Ya. Kemudian kalian tandai. Ada disuruh tandai ya. Kalian stiker, kalian tulis air apa aja di situ. Kemudian kalian tempel stikernya. Perhatikan, ini yang seperti ini air sawah, ya kan, air sawah kemarin disuruh bawa. Yang ini air bekas cucian, oke? Ini mana? Nah, yang satu ini agak dua nih, tandai ya. Ini ada air sumur, ada air mineral. Ibu bagikan stiker, kalian tandai airnya. Ya, tandai terus. Yang mana air sawah, yang mana air ini tandai pakai stiker. Salah jangan. Gimana air mineralnya? Di sini, jadi bagi dua, kamu tulis yang mana air sawah, kamu tempel, di sini air sawah. Nah, sekarang diamati, amati secara fisik dulu, amatinya secara fisik, kemudian kalian amati secara kimiawi menggunakan kertas lakmus ini. Ya, ini bukan kertas lakmus. Ini adalah indikator pH. Ya, nanti kalian celupkan di air. Kertas indikator pH ini nanti kalian celupkan ke air. Nanti dia berubah warna. Apakah berubah atau tidak? Kemudian kalian bandingkan warnanya di sini. Coba perhatikan dua nih. Ya, nanti perubahan warnanya pada kertas indikator ini, sini. Nanti kalian bandingkan warnanya di sini. Ya, kalau warnanya cocok di 0 misalnya, cocok warnanya di sini berarti pH-nya 0, ya. Kalau di nomor 1 berarti pH-nya 1. Oke ya, nanti berbagi nih. Air mineral ya, air mineral boleh bersama. Dan silakan perhatikan air itu secara fisik dan secara kimia. Secara kimia kalian ukur pH-nya dengan menggunakan indikator
universal. Jangan dipegang ujungnya, nanti nggak mau main deh. Dan tenang, ingat ya. Kok ini kan fisik bu, nanti kalau lihat baik-baik apa ada penampakan apa di airnya, jangan terlewati. Sudah, silakan dicelok satu-satu, jangan satu-satu Reza. Oh ya boleh, celok aja terus. Kertasnya dicelok aja terus. Nanti kalau ada perubahan warna, lihat. Gede terus suaranya. Bandingkan warnanya dengan ini ya, sesuaikan warnanya, nanti baru nampak pH-nya apa. Ini warna air, bukan warna kental. Airnya gimana warnanya? Atasnya. Oke. Sekarang mati fisik airnya dulu. Airnya warnanya apa? Enggak. Air yang tadi. Yang kalian amati fisik air yang sebelum dicelup kertas. Yang kertas indikator tadi itu waktu di kolom 8. Ini yang lebih apa? Apinya boleh digunakan untuk mengamati. Itu apa? Warna air warnanya apa? Selalu tidak berwarna. Cium, berbau nggak? Dicium ya airnya ya, ada bau apa enggak?
Pendapat itu jawabannya ada atau tidak ada? Kalau ada, ada. Kalau tidak ada, berarti jawabannya tidak ada. Ada apa tidak ada? Yang tidak ada, tidak ada. Berdoa atau enggak? Kalau enggak jawabnya. Apa yang penting ini? Cocoknya dia pendapat Nah, kalau saudara melakukan pengamatan, sekarang kita diskusikan hasil pengamatan kalian itu di lampiran selanjutnya. Kalau selesai, sama diskusikan hasil pengamatannya.
Buat kesimpulannya ya, hasil diskusi kalian itu, kemudian kalian buat kesimpulan di LKPJ kalian. Oke, selesai?
Oke, udah selesai. Ya. Oke, udah selesai. Ya, udah selesai. Nah, kalau sudah selesai, ayo kita kalian silakan kalian bawa apa hasil pengamatan kalian itu kalian komunikasikan ke depan atau kalian presentasikan ke depan hasilnya. Silakan, siapa yang maju kemarin? Silakan kelompok 1 maju. Bapak semua. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza. Saya dari kelompok 1 ingin memperkenalkan anggota dari kelompok saya yang bernama Ica Khairila, Arif Laki, dan Syarif Subadi. Ditunjuk orangnya. Kenapa ditunjuk? Saya Saya sendiri yang bernama Faiza dan nama saya bernama Ica Khairila Oke. dan juga teman saya bernama Syarif dan Arif Laki. Oke. Air mineral bening, tidak berbau, tidak ada, tidak adakan. pH 3. Air kolam bening, berbau karbonik, endapan ada, pH 4. Air sungai coklat keputihan, berbau, ada endapan, pH 8. Air sumur bening, tidak berbau, tidak ada endapan, pH 4. Berdasarkan diskusi kami, 1. Temukan ciri-ciri air yang tercemar. Jawab. Terdapat warna pada air. Nah. Terus Terdapat bau aneh pada air. Air mempunyai rasa. Derajat pH-nya berapa? derajat keasaman atau pH air tidak netral. 2. Penyebab pencemaran air. Limbah, industri, perumahan, pertanian, dan menangkap ikan dengan menggunakan racun. 3. Tentukan dampak dari pencemaran air. Kemudian ada oksigen terus dalam air. 1. Binatang yang ada di air.
Dua, selanjutnya binatang dan tumbuhan. Tiga, berdasarkan diskusi kami, satu, sebutkan ciri-ciri air yang tercemar. Terdapat warna pada air, terdapat bau air pada air, air mempunyai rasa, derajat keasaman atau pH air tidak netral. Dua, sebutkan penyebab pencemaran air. Limbah industri, perumahan, pertanian, dan menangkap ikan dengan menggunakan racun. Tiga, sebutkan dampak dari pencemaran air. Menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Binatang-binatang yang ada di air dapat mati. Terganggunya binatang dan tumbuhan. Menurunnya jumlah oksigen. Kesimpulannya, air tercemar memiliki bau tidak sedap, air berwarna coklat, atau terdapat warna pada air. Ciri-ciri air yang tidak tercemar: tidak berbau, tidak tercemar, tidak berwarna. Nah, selesai. Nah, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oke, Adi, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Nama saya Adi. Saya ingin bertanya, air dengan pH berapakah yang layak untuk kita minum? Kelompok 1, Adi bertanya, air dengan pH berapa yang layak untuk kita minum atau kita konsumsi? Siapa yang jawab? Oke, Adi. Lalu jawab pertanyaan Adi. Air yang bagus untuk kita minum adalah air yang netral atau pH minum. Oke, air yang bagus untuk kita minum adalah air yang netral atau dengan pH-nya tuh 7. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, silakan tutup ini presentasinya. Sekian dengan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada ya, selanjutnya kelompok siapa yang maju? Kelompok 4. Ya, silakan maju kelompok 4. Semuanya bangun. Bangun semuanya. Tangan. Dengar suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Faida dari kelompok 4. Perkenalkan, ini nomor alami. Nama saya Aisyah Rahma. Saya dari Putri dan Pemain. Kami di sini ingin menyampaikan tindakannya tidak ada, pilihannya tidak. 2. Air tawar, warnanya berwarna, baunya berbau tidak enak. Tindakannya ada, pH-nya 5. Air hujan, warnanya berwarna, baunya berbau sabun. Tindakannya ada, pH-nya 3. Air sumur, warnanya tidak berwarna, baunya tidak berbau. Tindakannya tidak ada. Hasil diskusinya, silakan bacakan. Hasil diskusi nomor 1, sebutkan ciri-ciri air yang tercemar. Adanya bahan pelarut dan endapan, berbau, memiliki rasa, berwarna. 2. Sebutkan penyebab pencemaran air. Limbah industri, pengurangan lahan hijau, limbah pertanian. 3. Sebutkan dampak dari pencemaran air. Kematian pada hewan, hilangnya sebuah tanah sebagai media tumbuhan, rusaknya pemandangan alam. Kesimpulannya, ciri-ciri
yang dibuang sembarangan ke sungai atau perairan. Jika dapat dari pencemaran air yaitu kematian pada hewan-hewan yang habitatnya di air dan hilangnya penggusuran tanah serta merusak keindahan alam. Selesai. Itu hasil pengamatan dari kelompok 1, hasil pengamatan dan hasil diskusi dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Ada. Dan siapa yang bertanya? Ya, lainnya silakan. Saya Guru Alena dari kelompok 4, dari kelompok 3 ingin bertanya. Penyakit apa saja yang dapat menyerang manusia akibat air tercemar? Oke. Nah, kelompok 4, kelompok 3, Guru Alena dari kelompok 3 bertanya apa? Penyakit apa saja yang dapat menyerang akibat pencemaran air? Ya, silakan dijawab. Silakan jawab Nana. Bisa diare, atau kalau terminum bisa luka, bisa juga terkena penyakit kulit, gatal-gatal atau tulisan. Oke, bisa muntah, diare ya, diare atau bahkan muntah pada saat itu juga ya kan? Oke. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ya? Kalau tidak silakan tutup kelompok 4 presentasinya. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan pada kelompok 4. Silakan duduk. Itu dia hasil presentasi dari perwakilan beberapa kelompok hari ini. Ya, Ibu akan kasih penguatan sedikit, coba didengar. Nah, dari hasil diskusi kalian tadi, kalian sudah mengamati ciri-ciri air tercemar. Apa saja ciri-ciri air tercemar? Yang pertama, terdapatnya ada endapan di dalam di air tersebut, terutama di bagian bawahnya itu. Ya, ada sesuatu yang mengendap bagian bawah di dalam air. Ya, itu artinya air sudah tercemar oleh polutan, oleh sesuatu benda asing yang tidak seharusnya ada di dalam air. Yang kedua, ada berbau, ya, berbau dia. Kalau air yang tidak tercemar, kalau kita cium itu tidak berbau. Tapi kalau sudah tercemar, pasti ada baunya. Terutama kalau pencemarannya sudah parah, itu berdiri agak jauh aja itu sudah tercium baunya. Ya, karena mungkin karena airnya sudah tercemar, ada makhluk yang hidup di dalam air itu mungkin mati, tambah lagi baunya. Misalnya ikan yang di dalamnya mati, maka baunya semakin menyengat. Dan sampah, misalnya kamu buang sampah bekas kulit sayur atau kulit buah, itu kan lama-lama dia membusuk, maka tercium bau busuknya, menyengat itu dia. Nah, yang ketiga, pH-nya jadi tidak netral. Ya, pH netral berapa? Kita sudah belajar asam basa kemarin itu. Ya, pH netral adalah 7. Air yang layak diminum adalah pH dengan derajatnya 7. Ya, kalau pH-nya tidak netral, bisa jadi dia di bawah 7 atau di atas 7, itu air tersebut sudah tidak layak konsumsi. Tadi siapa yang bertanya? Adi ya? Adi bertanya tadi, air minum dengan pH berapa yang layak kita konsumsi? Air minum yang layak kita konsumsi itu pH-nya 7. Ada air yang pH-nya tinggi, itu sudah basah, itu kadang-kadang bisa dikonsumsi, itu namanya air alkali, ada dijual dalam kemasan, itu airnya pH-nya tinggi, ya sudah masuk ke basah dia. Tapi boleh dikonsumsi oleh yang bagusnya, oleh orang yang kena penyakit asam lambung. Jadi dia minum air basah, biar lambungnya, asam di lambungnya itu netral balik atau menurun dia. Nah, tapi kalau untuk orang yang sehat, kalau kebanyakan itu bisa berbahaya. Nah, selanjutnya terdapat mikroorganisme yang berlebih di dalam air itu. Sudah banyak masuk mikroorganisme atau makhluk yang kecil-kecil. Dari mana? Dari selain buang sampah kulit sayur atau buah, membusuk dia,
ya kan? Itu kan sampah organik itu dimakan oleh mikroorganisme untuk diuraikan. Nah, berlebihlah mikroorganisme itu di dalam suatu air itu bisa menimbulkan bau menyengat dan airnya jadi tidak layak dikonsumsi. Kemudian berasa airnya. Waktu kalian minum berasa apa pahit atau terasa asam berlebih, ya itu artinya sudah ada polutan di dalam air, tidak bagus lagi untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya dia berwarna. Ya, air yang layak dikonsumsi itu seharusnya tidak berwarna. Tetapi air yang tercemar karena sudah masuk mikroorganisme di dalamnya, sudah membusuk airnya, jadi dia berwarna. Berwarnanya, kalau berwarnanya kehitam-hitaman, itu ya nggak boleh beracun. Tapi ada Bu, air sirup kan berwarna, boleh nggak diminum? Boleh, itu karena pewarnanya adalah pewarna yang aman, bukan hasil dari proses pembusukan. Jadi kalau air sirup, air susu warnanya apa? Putih, itu boleh diminum karena bukan dari hasil pembusukan. Oke, selanjutnya. Nah, apa dampak pencemaran air? Ya, dampaknya yang pertama, kehidupan biota air terganggu. Biota itu ada ikan di situ, ada rumput laut misalnya kalau di laut, ya ada ganggang. Nah itu jadi terganggu karena kalau mikroorganisme di dalam air itu berlebih, oksigen jadi berkurang. Oksigen berkurang, makhluk yang ada di dalamnya bisa mati. Kemudiannya turun kualitas air tanah. Jadi kualitas air tanah, air sumur itu seharusnya pH-nya berapa? 7, ya. Tapi karena ada mikroorganisme di dalamnya, kualitasnya menjadi turun. Bisa menjadi asam airnya, jadi tidak layak dikonsumsi. Kemudian menimbulkan berbagai macam penyakit. Kalau kita minum air yang tercemar atau kita mandi pakai air tercemar, itu kulit kita bisa terkena penyakit. Itu contohnya gatal-gatal, ya, kita garuk karena gatal-garuk jadi luka, jadi berkutis, bahaya. Kalau terminum bisa muntah atau diare tahu kan? Sakit perut atau buang BAB terlalu sering. Kadang-kadang BAB-nya jadi encer, itu sudah berbahaya, bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian mengurangi estetika atau kenyamanan lingkungan. Mau nggak kalian lewat kalau ada air yang bau, kalian mau lewat situ atau cari jalan lain? Cari jalan lain kan? Kenapa? Karena kalau lewat dari situ berbau, ya kita tutup hidung, pokoknya nggak nyaman. Kalau ada pilihan jalan lain, kita pilih jalan lain, kan gitu kan? Nah, jadi itu estetikanya, berbau dan air kelihatannya air sungainya tidak bagus. Kalau air sungainya bagus, kayak seperti video tadi, ada yang berenang di situ, ada yang olahraga arung jeram di situ, ya kan? Nah itu kan senang kita lihatnya, indah gitu. Tapi kalau sudah tercemar, dekat pun nggak mau, lewat aja nggak mau, malas kita, ya kan? Seperti itu. Nah, jadi mengurangi estetika dan kenyamanan lingkungan. Nah, ini dia penyakit yang timbul akibat air tercemar. Coba dilihat, ada kolera dan disentri, ini mirip-mirip dengan diare dan disentri, ini mirip-mirip. Kemudian ada hepatitis A, kemudian keracunan timbal. Keracunan timbal ini keracunan zat asing, zat kimia. Ini yang menyebabkan kita muntah. Kemudian ada polio tahu ya? Ya, polio tahu sering, kemarin itu baru vaksin polio kayaknya kan. Nah, polio ini kurangnya atau mengurangi otot dari tulang kita bisa jadi lemah atau berkurangnya massa otot atau massa otot dari tulang yang menyebabkan kita tidak lumpuh, tiba-tiba. Ini biasanya terjadi pada anak bayi. Nah, kemudian ada trakoma ini infeksi mata. Waktu mandi, misalnya mandi ini tiba-tiba merah, matanya gatal, itu namanya trakoma. Nah, ini penyebabnya adalah
virus atau bakteri yang ada di dalam air tersebut. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, dari ini dulu. Ada yang bertanya nggak tentang penguatan tadi? Ada yang bertanya? Nah, dari yang sudah Ibu menjelaskan materi, ada yang bertanya? Enggak ya? Kalau tidak, kita lanjut membuat kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tunjuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan hari ini yang pertama, ciri-ciri air yang tercemar. Adanya bahan pelarut dan netral bau, derajat keasaman tidak netral, mikroorganisme yang berlebih, berwarna, memiliki rasa, radiosivitas air meningkat, suhu air berubah. Oke, ciri-ciri air tercemar itu yang pertama berbau, dia berasa, kemudian berwarna, ya, memiliki endapan. Kemudian kalau misalnya lebih teliti kita lihat itu radioaktivitasnya itu ya, itu akibat dari mikroorganisme yang berlebih di dalam air. Itu ciri-ciri. Itu kesimpulan yang pertama. Itu ciri-ciri air tercemar. Selanjutnya, kemudian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Kesimpulan yang kedua, silakan ya. dua, pencemaran air terjadi karena limbah industri yang dibuang ke sungai dan sampah-sampah yang dibuang sembarangan ke sungai atau perairan. Oke. Dan kesimpulan kedua kita hari ini yaitu penyebab dari pencemaran air. Penyebabnya karena ada yang membuang limbah itu ke air, baik itu limbah rumah tangga, ya, hasil makanan kita, atau limbah industri dari pabrik itu dibuangnya ke air sehingga mengganggu biota atau kehidupan di air. Selanjutnya, yang ketiga, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan ketiga, dampak dari pencemaran air yaitu kematian pada hewan-hewan yang habitat di air dan hilangnya kesuburan tanah serta merusak keindahan alam. Oke. Ya, jadi dampak kesimpulan ketiga yaitu tentang dampak dari pencemaran air, yaitu hilangnya kesuburan air, terganggunya biota yang ada di air, dan kurang airnya menjadi tidak, pemandangannya itu menjadi tidak estetik lagi, yang jadi indah lagi. Padahal kalau di sungai itu pemandangannya jadi indah, tapi kalau sudah tercemar pemandangannya jadi tidak bagus, jadi tidak indah lagi. Nah, itu jadi kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu sekarang mau ngetes kalian kembali apakah ada peningkatan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan atau malah menurun. Ya. Nah, sebelum kita melakukan post test, kalian kumpulkan LKPD-nya ke depan. Silakan dikumpul LKPD-nya. Nah, air yang tadi itu perwakilan satu kelompok buang ke wastafel, bisa buang ke wastafel sana, mau situ aja. Sudah selesai? Kalau sudah, kita kembali ke posisi duduk semula. Silakan kembalikan meja pada posisi semula. Kursi duduk kita pada yang kayak duduk yang tadi, sama tadi.
timnya. Nah, jawab prosesnya, jawab sendiri ya. Jangan nggak perlu nyontek. Dikasih waktu 5 menit. Jangan lupa nanya. Dibaca soalan bebek. Lagi ujian kan? Udah siap? Udah. Kalau sudah jempol. Sudah siap semuanya? Dari pemeriksa, ada yang masih kurang nilainya, mungkin tadi belajarnya tidak fokus, ada yang sudah berhasil, ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, ada macam apa pertanyaan yang belum bisa terjawab ya. Oke, nggak apa-apa, nanti berarti lebih besok kalau misalnya belajar itu harus lebih fokus. Nah, selesai kita proses, sekarang kita mau melakukan refleksi ya. Refleksi kali ini kalau kemarin kasih emoticon kosong, kali ini kalian gambar sendiri perasaan kalian di kertas ya. Boleh gambar bebas dalam bentuk apapun, silakan. Gambarnya bebas ya. Perasaan kalian hari ini setelah proses pembelajaran, gimana perasaan kalian belajar hari ini sama ibu? Itu kalian gambarkan di kertas kosong. Silakan digambar. Bebas, mau gambar apa aja boleh. Bebas dulu.
gambar, tunjukkan gambarnya. Belum. Oke. Nah, kalau selesai digambar, kasih tunjuk ke atas. Tunjuk ke atas gini biar nampak. Ada yang kena marah tadi gitu di. Enggak ada. Bisa? Selesai. Ada yang sedih hari ini, capek ya? Capek hari ini. Coba lihat kaki Aldi. Ya. Tinggi. Tapi rata-rata banyak yang senang kan? Nah, sudah selesai gambarnya? Ya, kembalikan kertas yang kalian gambar itu ke ibu. Ibu koleksi di kelas kalian. Udah semua? Ya. Oke, terima kasih. Jadi ada yang senang, ada yang sedih karena capek beginian. Ya. Oke. Nah, selesai pembelajaran kita hari ini, ya. Seperti refleksi tadi, ada yang senang, ada yang mungkin capek, intinya sedih, atau ada yang biasa aja pembelajaran hari ini, kayak biasa aja, gitu, kayak kemarin gitu ya, perasaannya ya, nggak masalah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, nanti di rumah silakan dibaca tentang pencemaran udara. Ya, sudah kemarin itu pencemaran lingkungan secara umum, kemudian ada hari ini pencemaran air. Ya, untuk ke depan yaitu tentang pencemaran udara. Dibaca ya, biar waktu pretest atau post-test itu nilainya bagus. Nah, selesai. Terima kasih. Silakan kita berdoa. Silakan berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Jadi, pembelajaran kita hari ini mensyukuri apa yang sudah kita lakukan. Berdoa dimulai. Pembelajaran hari ini menjadi bermakna di kehidupan kita. Jadi kita menjadikan kita lebih fokus terhadap lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum.